warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang cara memperoleh dana usaha dan pengalokasiannya. Saya Febriani Sanurul Ahya, NIM 12405193120, akan menjelaskan tentang pengertian modal. Modal dalam suatu perusahaan mempunyai peranan yang sangat-sangat vital karena dibutuhkan dalam pendirian maupun operasional perusahaan. Karena itu, berhasil atau tidaknya aktivitas perusahaan ditentukan oleh salah satunya, yaitu modal. Modal yang dimiliki perusahaan berbeda-beda tergantung dari jenis usaha setiap perusahaan. Maka dari itu dibutuhkan pengelolaan yang tepat, yaitu pengelolaan yang dapat menentukan seberapa besar alokasi dana untuk masing-masing modal sesuai dengan bidang usaha dari perusahaan tersebut. Modal memiliki pengertian yang berbeda-beda tergantung kepada sudut pandangnya masing-masing. Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, modal lebih bertitik tolak pada unsur kekayaan perusahaan. Sedangkan dari sudut pandang pengusaha, modal dapat diartikan sebagai surat berharga sebagaimana contohnya yaitu modal saham, obligasi, hipotek, dan sebagainya. Namun dari berbagai pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan modal ialah kekayaan yang dimiliki perusahaan yang dipakai untuk proses produksi lebih lanjut. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis modal. Terdapat dua jenis modal, yaitu modal sendiri dan modal asing. Modal asing adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu lamanya. Modal sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu 1. Modal saham. Saham adalah tanda bukti pengambilan bagian atau peserta dalam suatu PT. Bagi perusahaan yang bersangkutan, yang diterima dari hasil penjualan sahamnya akan tetap tertanam di dalam perusahaan tersebut selama hidupnya. Meskipun bagi pemenang saham sendiri itu bukanlah merupakan penanaman yang permanen. Yang kedua, cadangan. Cadangan di sini dimaksudkan sebagai cadangan yang dibentuk dari keuntungan yang diperoleh perusahaan selama beberapa waktu yang lampau atau dari tahun yang berjalan. Yang ketiga, laba ditahan. Keuntungan yang diperoleh oleh suatu perusahaan dapat sebagian dibayarkan dengan dividen dan sebagian ditahan oleh perusahaan. Apabila penanaman keuntungan tersebut sudah mencapai tujuan, maka dibentuklah cadangan tersebut. Yang kedua yaitu jenis dari modal tersebut, yaitu modal asing. Adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara bekerja di dalam perusahaan. Dan bagi perusahaan yang bersangkutan, modal tersebut merupakan utang yang pada saatnya harus dibayar kembali. Modal asing terbagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, modal asing atau utang jangka pendek. Sebagaimana diuraikan di atas bahwa modal asing jangka pendek adalah modal asing yang jangka waktunya paling lama 1 tahun. Yang kedua, modal asing utang jangka menengah. Sebagaimana diuraikan di muka, modal asing atau jangka menengah adalah utang yang jangka waktu atau umumnya adalah lebih dari 1 tahun dan kurang dari 10 tahun. Dan yang ketiga, modal asing atau utang jangka panjang. Sebagaimana disebutkan di muka, modal asing atau utang jangka panjang adalah utang yang jangka panjang waktunya, yaitu umumnya lebih dari 10 tahun. Nama saya Siti Arounafia, NIM 12405193113. Sumber-sumber modal. Sumber modal dibedakan menjadi 2, yaitu modal sendiri atau modal pinjaman. Sering kita sebut dengan modal asing. Modal sendiri merupakan modal dari pemilik usaha tersebut, sedangkan modal asing merupakan modal yang berasal dari luar perusahaan. Penggunaan modal tergantung pada maksud dan tujuan usaha tersebut. Pertimbangan lainnya yaitu jangka waktu pengembalian yang dibutuhkan, apakah jangka waktu pendek atau jangka waktu panjang. Jumlah atau nilai modal yang diinginkan perusahaan juga menjadi pertimbangan khusus. Pertimbangan yang paling utama merupakan faktor besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Hal tersebut penting karena merupakan komponen biaya yang harus dikeluarkan. Yang selanjutnya, syarat-syarat memperoleh modal usaha. Menurut Kasmir, ada beberapa pertimbangan atau syarat yang perlu diperhatikan apabila ingin memperoleh modal tersebut.
Yang pertama, tujuan perusahaan. Perusahaan perlu mempertimbangkan tujuan penggunaan pinjaman tersebut. Apakah untuk modal investasi atau modal kerja, apakah sebagai modal utama atau hanya sekedar modal tambahan, atau untuk kebutuhan yang mendesak. Yang kedua, masa pengembalian modal. Dalam jangka waktu tertentu, pinjaman tersebut harus dikembalikan ke kreditor atau bank. Bagi perusahaan, jangka waktu pembalian investasi perlu dipertimbangkan sehingga juga tidak menjadi beban perusahaan dan tidak mengganggu cash flow perusahaan. Sebaiknya jangka waktu pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Yang selanjutnya, biaya yang dikeluarkan. Faktor biaya yang harus dikeluarkan dan harus dipertimbangkan secara matang, misalnya biaya bunga, biaya administrasi, dan komisi atau biaya yang lainnya. Hal tersebut penting karena biaya merupakan komponen produksi yang akan menjadi beban perusahaan dalam menentukan harga jual dan laba. Juga besar kecilnya tingkat suku bunga dan biaya lainnya yang dibebankan bank atau lembaga keuangan kepada nasabah sangat berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Sebaiknya pilihlah bank yang memang mampu memberikan biaya atau bunga serta biaya lainnya yang paling rendah atau kompetitif bagi perusahaan. Selanjutnya, estimasi keuntungan. Besarnya keuntungan yang akan diperoleh pada masa-masa yang akan datang perlu menjadi pertimbangan. Estimasi keuntungan tersebut diperoleh dari selisih pendapat dengan biaya dalam suatu periode. Besar kecilnya sangat berperan dalam pengembalian dana suatu usaha. Oleh karena itu, perlu dibuat estimasi pendapatan dan biaya sebelumnya memperoleh pinjaman modal. Estimasi pendapatan yang akan diperoleh di masa yang akan datang perlu lagi untuk diperhitungkan secara teliti dan cermat dengan membandingkan data dan informasi yang ada sebelumnya. Estimasi tersebut akan dikeluarkan selama periode tertentu, termasuk jenis-jenis biaya yang akan dikeluarkan pun perlu dibuat secara serinci mungkin. Pengertian masing-masing modal dapat dilihat dari sumber asalnya dan dapat diuraikan sebagai yang pertama, modal sendiri. Modal sendiri merupakan modal yang sebenarnya dimiliki oleh perusahaan. Menurut Kazmir, modal sendiri merupakan modal yang diperoleh dari perusahaan dan dengan cara mengeluarkan saham. Saham yang dikeluarkan tersebut bisa berbentuk saham tertutup atau saham terbuka. Dalam menggunakan modal sendiri, biasanya usaha yang dilakukan relatif kecil. Hal ini disebabkan keterbatasan modal yang digunakan sehingga sulit untuk membuka usaha sekaligus dalam skala besar. Bagi perusahaan yang sudah atau sedang berjalan, selain modal berupa saham dapat juga diambil dari cadangan laba atau laba yang belum dibagi. Namun modal ini tidak dapat digunakan untuk dalam jangka panjang karena hanya dapat dipakai untuk sementara waktu guna menambah sumber modal. Untuk usaha tertentu seperti yayasan dapat menggunakan modal sumbangan atau hibah dari pihak lainnya. Menurut Leonardus, modal sendiri atau ekuitas merupakan investasi pribadi dari seseorang pemilik atau beberapa pemilik dalam suatu perusahaan dan kadang-kadang juga disebut sebagai modal risiko karena pada investor menanggung risiko terbesar akan kehilangan dana mereka jika perusahaan tersebut gagal. Modal ekuitas dapat diperoleh dari tabungan individu, teman atau saudara. Investor perorangan, perusahaan-perusahaan besar, perusahaan modal, ventura, dan penjualan saham. Bagi wirausahawan, keuntungan utama dari modal ekuitas adalah modal ini tidak harus dibayar kembali seperti pada pinjaman. Investor ekuitas berhak mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaan jika ada dan biasanya memiliki suara berkaitan dengan masa depan perusahaan. Kelemahan utama dari modal ekuitas adalah wirausahawan tersebut harus dapat memberikan beberapa bahkan sebagian besar dari kepemilikannya dalam perusahaan kepada orang luar. Yang kedua, modal asing atau pinjaman. Menurut Kazmir, modal asing atau modal pinjaman merupakan modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh dari pinjaman. Penggunaan modal tersebut untuk membiayai suatu usaha akan menimbulkan beban biaya bunga, biaya administrasi, serta biaya provisi dan komisi bunga yang besarnya relatif
Penggunaan model pinjaman tersebut mewajibkan pengembalian pinjaman setelah jangka waktu tidak tertentu. Kelebihan dari model pinjaman tersebut dapat membuat usaha dengan skala yang lebih besar karena modal yang digunakan jumlahnya tidak terbatas sehingga motivasi kerja juga semakin tinggi dan bersungguh-sungguh. Sedangkan kelemahannya dalam penggunaan modal pinjaman ini merupakan beban pikiran yang dapat ditimbulkan karena harus membayar pengembalian pinjaman dalam jangka waktu tertentu. Sumber dana dari modal asing dapat diperoleh dari yang pertama, pinjaman dari dunia perbankan, baik dari perbankan swasta, pemerintah maupun perbankan asing. Kedua, pinjaman dari lembaga keuangan seperti perusahaan, pegadaian, modal ventura, asuransi, leasing, dana pensiun, koperasi, atau lembaga pembiayaan lainnya. Yang ketiga, perusahaan dari non-keuangan. Saya Lutfia Nurin Agustina, NIM 12405193093. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memperoleh dana modal usaha. Yang pertama, dana modal usaha diperoleh dari dana yang dimiliki sendiri, misalnya dari tabungan. Yang kedua, tagihan dari pihak lain. Maksudnya, seorang wirausaha ataupun pengusaha dapat meminta pihak yang berhutang kepadanya untuk menjadikan dana utang mereka sebagai modal usaha. Yang ketiga, seorang wirausaha dapat memperoleh dana modal usaha dari penjualan barang berharga milik sendiri, seperti emas, berlian, ataupun kendaraan. Yang keempat, dana modal usaha dapat diperoleh dari meminjam kepada keluarga ataupun teman terdekat. Namun, sebelum meminjam harus dapat memikirkan secara matang niat untuk meminjam kepada keluarga. Hal ini dikarenakan dapat beresiko, jadi harus dipastikan bahwa hanya ingin meminjam dan akan mengembalikan pada tempo yang sudah disepakati, sehingga keluarga tidak ikut campur dalam urusan kebijakan usaha dan tetap membuat perasaan merasa nyaman karena tidak terganggu masalah sepele akibat meminjam dana modal usaha. Selanjutnya, yang kelima, dapat memperoleh dana modal usaha melalui penarikan dana lewat kartu kredit. Namun, sebelum melakukan penarikan diharuskan mengetahui besarnya bunga serta biaya-biaya yang perlu dibayarkan dan bagaimana cara pembayarannya, supaya di masa mendatang tidak perlu memikirkan utang yang terus bertambah. Yang keenam, mendapatkan pinjaman dari pihak bank yang disebut dengan kredit tanpa angsuran. Supaya kredit dapat diperoleh, seorang nasabah harus dapat memperhatikan aplikasi yang akan diajukan ke bank. Selanjutnya, yang terakhir, mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan dengan memberikan jaminan bangunan, tanah, ataupun surat berharga lain. Selain itu, untuk melakukan pinjaman ini harus dapat menyediakan dana minimum 20% dari dana yang akan dibutuhkan. Jika meminjam kepada koperasi simpan pinjam, harus menjadi anggota koperasi terlebih dahulu sebelum melakukan pinjaman tersebut. Dari semua cara memperoleh dana modal usaha tersebut, yang terpenting setelah mendapatkan modal yaitu dapat memperhitungkan kemana dan bagaimana mengelola modal tersebut, supaya dapat mengetahui kapan uang tersebut digunakan dan dapat kembali dengan memberikan keuntungan secara maksimal. Kelebihan dan kekurangan suatu modal. Menurut Kasmir 2012, baik modal sendiri maupun modal pinjaman masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan masing-masing modal adalah sebagai berikut. Kelebihan modal sendiri. A. Tidak ada biaya seperti biaya bunga atau biaya administrasi sehingga tidak menjadi beban perusahaan. B. Tidak tergantung kepada pihak lain, artinya perolehan dana diperoleh dari setoran pemilik modal. C. Tanpa memerlukan persyaratan yang rumit dan memakan waktu yang relatif lama. D. Tidak ada keharusan pengambilan modal, artinya modal yang ditanamkan pemilik akan tertanam lama dan tidak ada masalah seandainya pemilik modal mau mengalihkan ke pihak lain. Kekurangan modal sendiri. A. Jumlahnya terbatas, artinya untuk memperoleh dalam
jumlah tertentu sangat tergantung dari pemilik dan jumlahnya relatif terbatas. B. Perolehan dari modal sendiri dalam jumlah tertentu dari calon pemilik baru atau calon pemegang saham baru relatif lebih sulit karena akan mempertimbangkan kriteria dan prospek usahanya. C. Kurang motivasi, artinya pemilik usaha yang menggunakan modal sendiri motivasi usahanya lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan modal asing. Kelebihan modal pinjaman. A. Jumlahnya terbatas. Perusahaan dapat mengajukan modal pinjaman ke berbagai sumber selama dana yang diajukan perusahaan layak. Perolehan dana tidak terlalu sulit. Banyak pihak berusaha menawarkan dananya ke perusahaan nilai memiliki prospek cerah. B. Motivasi usaha tinggi. Hal ini merupakan kebalikan dari menggunakan modal sendiri. Jika menggunakan modal asing, motivasi pemilik untuk memajukan usahanya lebih tinggi, sering disebabkan adanya beban bagi perusahaan untuk mengembalikan pinjaman. Selain itu, perusahaan juga memiliki image dan kepercayaan usaha yang memberi pinjaman agar tidak tercemar. Kekurangan modal pinjaman. A. Dikenakan berbagai biaya seperti bunga dan biaya administrasi. Pinjaman yang diperoleh dari lembaga lain sudah pasti disertai dengan kewajiban untuk membayar jasa seperti bunga, biaya administrasi, biaya komisi, dan profesi, materai, serta asuransi. B. Harus dikembalikan. Modal asing wajib dikembalikan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Hal ini bagi perusahaan yang sedang mengalami likuiditas merupakan beban yang harus ditanggung. C. Beban moral. Perusahaan mengalami kegagalan masalah yang mengakibatkan kerugian berdampak akan terhadap pinjaman sehingga akan menjadi beban moral atas utang yang belum atau akan dibayar. Kelebihan modal campuran. Modal tersebut dapat mengatur komposisi modal yang diperlukan secara seimbang. Artinya, persentase modal pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan atas kekurangan modal sendiri. Macam alokasi modal. Modal dapat digolongkan menjadi beberapa, baik berdasarkan sumber, bentuk kepemilikan maupun sifat, yaitu sebagai berikut. A. Berdasarkan sumber. Modal dapat dibagi menjadi modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri misalnya setoran dari pihak pemilik perusahaan, sedangkan modal asing berupa pinjaman dari lembaga keuangan maupun non-keuangan. B. Berdasarkan bentuk. Modal dapat terbagi menjadi modal konkret dan modal abstrak. Modal konkret meliputi mesin, gedung, kendaraan, dan peralatan. Sedangkan modal abstrak meliputi hak merek dan nama baik perusahaan. C. Berdasarkan kepemilikan. Modal dapat dibagi menjadi modal individu dan modal masyarakat. Modal individu misalnya rumah pribadi yang disewakan, sedangkan modal masyarakat misalnya rumah sakit umum milik perusahaan, jalan, dan jembatan. D. Berdasarkan sifat. Modal dapat terbagi menjadi modal tetap dan modal lancar. Modal tetap seperti bangunan dan mesin, sedangkan modal lancar seperti bahan-bahan baku. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.